kesalahan penggunaan kalimat efektif pada teks eksposisi siswa kelas 8 SMP Bina Sejahtera Kota Bogor. Penulisnya yaitu Etika Rahayu, jenis karyanya skripsi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Institusi Universitas Pakuan Bogor, tahun 2022. Yang kedua yaitu ada skripsi yang berjudul Analisis Kesalahan Kalimat Efektif pada Teks Eksplanasi Siswa kelas 8 MTSN 6 Karawang semester ganjil tahun pelajaran 2017-2018 dengan penulis Nadia Maris Nadini Satya dengan jenis karya skripsi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan institusinya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Dan yang ketiga yaitu ada artikel yang berjudul Kesalahan Kalimat dalam Teks Laporan Hasil Observasi Siswa kelas 7 SMP Negeri 12 Padang. Dan penulisnya yang pertama ada Ridwan, yaitu mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan yang kedua ada Syahrul M, yaitu dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dan yang ketiga ada Usman Abdul Manaf sebagai dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan dari skripsi analisis kesalahan penggunaan kalimat efektif pada teks eksposisi siswa kelas 8 SMP Bina Sejahtera Kota Bogor. Yang pertama, latar belakang masalahnya adalah bahasa adalah alat komunikasi penting terutama dalam bentuk tulisan. Yang kedua, keterampilan menulis itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, kalimat efektif diperlukan agar tulisan mudah dipahami pembaca. Lalu, banyak siswa masih membuat kalimat tidak efektif, khususnya dalam teks eksposisi. Dan teks eksposisi ini harus ditulis secara logis, jelas, dan bebas dari pemborosan kata. Nah, berdasarkan wawancara di SMP Bina Sejahtera ditemukan bahwa masih banyak kesalahan kalimat efektif dalam tulisan siswa kelas 8 ini. Dan penelitian ini memfokuskan pada 7 ciri kalimat efektif, yaitu kelugasan, ketepatan, kevariasian, keparalelan, kehematan, kepaduan, dan juga logis. Nah, kita masuk kepada fokus permasalahannya, yaitu apa saja kesalahan penggunaan kalimat efektif pada teks eksposisi siswa kelas 8. Dan yang kedua yaitu apa bentuk kesalahan berdasarkan 7 ciri kalimat efektif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya di sini yaitu untuk mengetahui jenis dan bentuk kesalahan penggunaan kalimat efektif pada teks eksposisi siswa kelas 8 SMP Bina Sejahtera Kota Bogor. Nah, selanjutnya yaitu ada bab 3, metodologi penelitian. Adapun metode penelitiannya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Alasan penulis di sini memilih deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan kalimat efektif dalam teks eksposisi siswa secara mendalam dan juga menyeluruh. Adapun datanya bersumber pada teks eksposisi yang ditulis oleh siswa kelas 8 SMP Bina Sejahtera Kota Bogor. Dan sumber datanya yaitu dokumen atau hasil tulisan siswa yang dianalisis untuk menemukan kesalahan dalam kalimat efektif. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode dokumentasi, dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama dengan mengumpulkan teks eksposisi siswa, yang kedua membaca dan mencatat teks secara berulang, dan yang ketiga yaitu menandai dan menyeleksi bagian kalimat yang mengandung kesalahan berdasarkan 7 ciri kalimat efektif. Adapun teknik keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi yang bertujuan untuk memastikan keabsahan bahasa penting dalam komunikasi tulis dan juga lisan. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang paling kompleks dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang baik membutuhkan pemahaman tentang kalimat efektif. Kalimat efektif menyampaikan oleh penulis secara tepat, padat, dan juga jelas. Di sini banyak siswa belum mampu membuat kalimat efektif. Ada identifikasi masalah. Masalah yang pertama di sini yaitu siswa kurang memahami konsep kalimat efektif. Selanjutnya yaitu rendahnya penguasaan ciri-ciri kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Dan
teks eksplanasi siswa kelas 8 MTSN 6 Karawang semester ganjil 2017-2018. Adapun perumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk-bentuk kesalahan penggunaan kalimat efektif pada teks eksplanasi siswa kelas 8 MTSN 6 Karawang semester ganjil tahun pelajaran 2017-2018. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan kalimat efektif dalam teks eksplanasi yang ditulis siswa kelas 8 MTSN 6 Karawang. Kita masuk kepada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Di sini penelitiannya dilakukan di MTSN 6 Karawang, tepatnya di kelas 8C pada bulan Agustus semester ganjil tahun pelajaran 2017-2018. Yang kedua yaitu metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan yang ketiga subjek penelitiannya yaitu 40 orang siswa kelas 8C MTSN 6 Karawang. Objek penelitiannya adalah teks eksplanasi yang ditulis oleh siswa, dan instrumen penelitiannya di sini penelitinya sendiri yang berperan sebagai instrumen utama yang mengamati, menganalisis, dan juga menyimpulkan data. Dan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi dan juga dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya dengan cara mengumpulkan dan memilah teks, menganalisis kalimat tidak efektif, menyusun tabel kesalahan, memberikan perbaikan, dan juga menarik kesimpulan. Adapun penyajian datanya disajikan dalam bentuk tabel yang berisi kode siswa, kalimat salah, kalimat perbaikan, dan juga disusun berdasarkan jenis kesalahan seperti struktur, paralelisme, kehematan, dan juga kelogisan. Dan yang ketiga kita masuk kepada bab 1 pendahuluan dari artikel yang berjudul kesalahan kalimat dalam teks laporan hasil observasi siswa kelas 7 SMP Negeri 12 Padang. Adapun latar belakangnya yaitu kemampuan menulis siswa SMP masih rendah, terutama dalam menyusun kalimat yang baik dan juga efektif. Di sini masih banyak siswa membuat kalimat yang tidak lengkap, mubazir atau tidak logis saat menulis teks laporan hasil observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan kalimat dalam teks laporan hasil observasi dari 4 aspek. Yang pertama yaitu struktur, fungsi, sintaksis, yang kedua kekurangan unsur kalimat, yang ketiga kelebihan unsur kalimat, dan yang keempat ada penataan penalaran isi kalimat. Selanjutnya yaitu bab 4 sudah pembahasan dari skripsi yang kedua. Inti permasalahannya di sini siswa mengalami kesulitan menulis kalimat efektif dalam teks laporan hasil observasi. Kesalahannya muncul karena kurangnya pemahaman terhadap struktur kalimat, unsur sintaksis, dan juga kaidah kebahasaan, sehingga laporan menjadi tidak logis, tidak lengkap atau mubazir. Dan hasilnya terdapat 4 jenis kesalahan utama. Yang pertama yaitu ada struktur sintaksis, yang kedua kekurangan unsur kalimat, yang ketiga kelebihan unsur, yang keempat kesalahan penalaran. Sampailah kita kepada kesimpulan. Nah, dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari ketiga riset tersebut adalah yang pertama, siswa memiliki pemahaman yang rendah terhadap kaidah dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, terjadi banyak kesalahan dalam penulisan kalimat. Dan yang ketiga, latihan menulis belum dilakukan secara sistematis dan juga rutin. Metode pembelajaran guru kurang bervariasi dan cenderung teoritis. Dan selanjutnya yaitu siswa belum terbiasa menuangkan ide secara tertata dan juga logis dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya umpan balik dan koreksi dari guru terhadap tulisan siswa masih minim, dan juga proses bimbingan menulis di sini belum optimal sehingga kompetensi menulis siswa kurang berkembang. Adapun solusi dari masalah tersebut yaitu yang pertama mungkin perlu ditingkatkan kualitas pembelajaran menulis. Selanjutnya yaitu perlu digunakan metode mengajar yang variatif dan juga interaktif. Dan yang ketiga yaitu perlu dilakukan pemberian umpan balik dan koreksi yang konstruktif. Baik, sekian.